Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Islo, silakan dipimpin doa selanjutnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Islo. Hari ini absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Riris, Bu. Oh, Riris. Ya, apa alasannya? Macet. Oh ya. Sebelumnya kalian masih ingat nggak kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Materi perbedaan agama, Bu. Ya, pintar. Ada yang tahu nggak perbedaan agama di Indonesia itu ada berapa? Anak-anak siapa yang mau jawab? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Di sini ada yang tahu perbedaan budaya di Indonesia itu apa aja? Ayo. Perbedaan bahasa, Ya, terus? tarian daerah, Bu. Perbedaan apa lagi? Rumah adat, Perbedaan apa lagi? pakaian adat. Ya. Jadi anak-anak, meskipun kita tinggal di negara yang sama yaitu Indonesia, kita punya beragam perbedaan. Oleh karena itu Indonesia punya simbol yang ada di burung Garuda. Siapa yang tahu anak-anak simbolnya apa? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Pintar sekali Mbak Elsa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di mana ini melambangkan bahwa bangsa Indonesia yang punya beragam sekali perbedaan, kita tetap bersatu. Seperti itu. Ibu mau membaca anjuran pembelajaran kita hari ini. Jadi peserta didik dapat mengembangkan sikap bekerja sama, disiplin, rasa ingin tahu, dan mampu. Yang pertama, membandingkan budaya di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor perbedaan budaya dengan benar. Yang ketiga, menganalisis penerapan sikap terhadap perbedaan budaya dengan tepat. Jadi di sini ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 3 anak. Kalian bisa membagi secara mandiri ya. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Sebelum ibu memberikan tugas kelompok, ibu mau kalian tahu apa itu definisi budaya. Siapa yang di sini tahu definisi budaya itu apa? Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan ke generasi dan ke generasi selanjutnya. Nah, budaya itu dapat berbagai unsur, contohnya itu seperti agama, kemudian ada di politik juga, ada di istiadat dan juga bahasa dan lain sebagainya. Iya, tepat sekali. Sebelumnya ibu mau tahu, kalian ada yang tahu nggak faktor perbedaan budaya yang ada di Indonesia itu faktornya apa aja? Ayo anak-anak siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, faktor perbedaan budaya itu ada 6. Ada lokasi geografis, ada agama, ada bahasa, ada sistem masyarakat, ada kesenian, dan terakhir ada sistem pengetahuan. Ya, karena udah pada pinter nih, murid-murid ibu. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok ya. Jadi tugas kalian yang pertama yaitu mengamati gambar ABC yang ada di proyektor ini, yang ada di depan. Setelah kalian mengamati, nanti kalian akan membandingkan perbedaan budaya yang ada di tempat tinggal kalian. Jadi perbedaan budaya apa saja sih yang ada di tempat tinggal kalian itu? Setelah itu, kalian bisa menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan budaya yang ada di tempat tinggal. Kalau salah satu kelompok udah ada yang selesai, silakan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian, jika sudah mempresentasikan, kita lanjut ke sesi tanya jawab dan yang terakhir kesimpulan. Dengan ini, ibu kasih waktu untuk kalian diskusi, yaitu selama 30 menit diskusi kelompok. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang.
Ya, silakan kelompoknya Mbak Lilis maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahma dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu gaya bicara berbahasa. Di daerah tempat tinggal saya ada beberapa beragam perbedaan bahasa. Ada yang menggunakan bahasa Jawa dan ada yang menggunakan bahasa Madura. Lalu dari kerajinan tangan itu dari daerah saya menghasilkan beberapa kerajinan seperti kerajinan anyaman seperti tikar, tas, dan bakul nasi. Lalu dari segi tari yang berkembang di daerah saya yaitu tari remo. Yang keempat yaitu perbedaan profesi. Ada berbagai macam profesi, ya, antara lain yaitu petani, pedagang, guru, polisi, dan lain-lain. Lalu perbedaan agama yang ada di daerah saya yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik. Ya, yang ini tugas yang kedua, analisis faktor-faktor. Silakan. Analisis faktor di daerah tempat tinggal saya memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari era kerajaan Hindu Buddha, Islam, hingga penjajahan Belanda. Sejarah panjang ini menyebabkan daerah memiliki budaya beragam yang merupakan hasil percampuran budaya dari berbagai bangsa. Perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh pada budaya masyarakat. Masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses informasi dan budaya dari berbagai belahan dunia melalui internet dan media massa. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti urbanisasi, migrasi tenaga kerja, mobilitas penduduk membawa budaya baru, dan juga menyebabkan percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru dan unik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk mereka. Siapa yang mau bertanya tentang presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Musto, apa pertanyaannya? Bagaimana kita dapat mengatasi prasangka dan stereotip antar budaya? Ya, kelompok 1 ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Mbak Ika. Cara mengatasi prasangka dan stereotip yaitu dengan meningkatkan edukasi tentang keragaman budaya dan multikulturalisme di sekolah, komunitas, media. Yang kedua, dapat menghindari generalisasi tentang kelompok budaya tertentu dan menilai individu berdasarkan karakteristik pribadinya. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk mempromosikan edukasi dan kesadaran tentang keragaman budaya. Hebat sekali anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita. Karena waktu kita habis, Ibu mau di salah satu antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, Mbak Adin, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Faktor-faktor perbedaan budaya yaitu terletak geografis, agama, bahasa, sistem masyarakat, kesenian, sistem pengetahuan. Cara menerapkan sikap yang tepat terhadap perbedaan budaya yaitu dengan menghormati tradisi dan kebiasaan budaya lain serta melihat perbedaan sebagai suatu yang memperkaya dan mengancam. Secara keseluruhan, pembelajaran tentang perbedaan budaya adalah alat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil dan damai, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, jadi sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Oleh karena itu, sebelum Ibu tutup, apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis fenomena pada video pembelajaran ke dalam filosofi pendidikan modern. Pada fenomena pertama, yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint melalui proyektor. Hal ini termasuk ke dalam filosofis pendidikan modern progresivisme, di mana PowerPoint dapat digunakan sebagai alat untuk memvisualisasikan informasi serta ide sehingga memudahkan murid untuk memahami konsep yang kompleks.
Selain itu, gaya presentasi yang interaktif dan menarik dengan PowerPoint dapat membantu murid untuk tetap fokus dan terlibat dalam proses belajar mengajar. Analisis fenomena yang kedua yaitu guru membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Hal ini termasuk filosofi pendidikan modern rekonstruksionisme. Dengan melalui kelompok diskusi, murid didorong untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi di masyarakat. Kemudian mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang berbagai solusi untuk masalah-masalah tersebut. Kemudian bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan rencana aksi yang efektif, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dan membuat perubahan positif di lingkungan sekitar. Analisis fenomena yang ketiga yaitu guru memfasilitasi siswa untuk saling tanya jawab. Hal ini merupakan strategi pembelajaran yang sejalan dengan beberapa aliran filsafat pendidikan modern konstruktivisme, di mana belajar melalui interaksi sosial merupakan salah satu konsep kunci dalam konstruktivisme. Siswa didorong untuk saling tanya jawab. Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan teman sebaya. Dalam proses tanya jawab, siswa dapat mendiskusikan ide-ide mereka, mengajukan pertanyaan, dan mendapat jawaban dari teman sebaya. Dengan strategi ini, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.